Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Tegal, Politeknik Kesehatan Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat sehat sehingga bersama-sama kita bisa menyimak bersama video pembelajaran keperawatan medikal bedah 2, video yang kelima, perawatan pasien stroke. Ya, jangan lupa untuk berdoa sebelum menyimak pembelajaran ini. Baik, untuk video yang kelima ini kita lanjutkan. Intervensi selanjutnya adalah intervensi nutrisi. Ya. Nutrisi enteral diberikan dalam 48 jam pertama. Nutrisi oral diberikan bila tes fungsi menelan dalam kondisi baik. Ya, harus dipastikan fungsi menelan dalam kondisi baik. Bila fungsi menelan tidak dalam kondisi baik, maka sebaiknya tidak diberikan melalui oral. Diberikannya melalui NGT atau melalui enteral. Ya. Karena apa? Karena berisiko terjadi aspirasi. Kemudian kita hitung kebutuhan kalori pasien 25-30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Pemakaian NGT ini bisa lama ya. Kalau pemakaian NGT ini lebih dari 6 minggu, maka bisa dipertimbangkan untuk melakukan gastrotomi. Ya, terapi lain yang harus diperhatikan adalah kita monitor kadar glukosa darah. Bila pasien mengalami hiperglikemi, maka bisa mulai diberikan insulin dalam 2-3 hari pertama dengan target 150 mg per sen. Bila pasien mengalami hipoglikemi berat, kurang dari 60 mg per sen, maka kita bisa memberikan dextrose 40% IV atau infus glukosa 10-20%. Bila hipoglikeminya ini sudah terkoreksi, segera ganti dengan salin normal. Bila pasien gelisah, maka kita bisa memberikan benzodiazepam short acting atau dengan menggunakan propofol IV ya. Kemudian kita bisa memberikan analgesik dan antimutah sesuai gejala atau sesuai indikasi. Misalnya pasien nyeri kepala ya, kita bisa memberikan analgesik. Kemudian bila terjadi perdarahan lambung, kita bisa memberikan H2 antagonis ya. Kita bisa mengosongkan kandung kemih dengan kateterisasi intermiten. Hati-hati dalam memobilisasi pasien karena dapat mempengaruhi tekanan intrakranial ya. Jangan sampai tekanan intrakranialnya naik. Nah, ini yang harus diperhatikan, cegah aspirasi pneumonia. Jangan paksakan pasien minum dengan sedotan bila fungsi menelan belum bagus. Nah, terapi khusus dari stroke iskemik ya. Yang pertama adalah meningkatkan reperfusi dengan cara kita berikan trombolitik RTPA ya atau recombinant tissue plasminogen activator. Ya, kemudian diberikan antiplatelet dan antikoagulan. Antiplateletnya adalah aspirin atau askardia 1 kali 320 mg ya. Kemudian kita berikan antikoagulan heparin ya. Nah, kemudian neuroprotektor. Neuroprotektor ini kita bisa memberikan sitiholin, piracetam dan nimodipin. Khusus untuk nimodipin ini dia ada vasodilatornya. Kita bisa memberikan simvastatin 1 kali 20 mg untuk mencegah stroke berulang. Ya, sitiholin ini kita berikan 2 kali 500 mg IV. B6 dan B12 kita bisa berikan sebagai vitamin neurotropik. Nah, nimodipin ini 4 kali 60 mg per oral, ini sebagai neuroprotektor dan juga sekaligus mengendalikan tekanan darah. Kombinasi paracetamol dan tramadol lebih baik ya untuk penanganan sakit kepala yang berat. Nah,
Untuk terapi khusus stroke hemoragik ini, ya tadi kan stroke ischemic, nah ini sekarang stroke hemoragik. Neuroprotektor dapat diberikan, ya kecuali nimotipin. Ya, nimotipin tidak boleh diberikan. Tindakan bedah mempertimbangkan usia dan letak perdarahan, ya. Yang pasien kondisinya kian memburuk dengan ya, perdarahan cerebellum, ya ingat ya cerebellum diameter lebih dari 3 cm kubik. Hidrosefalus akut, ya akibat perdarahan intraventrikel atau cerebellum. Kemudian dilakukan pipisan, ya, dan perdarahan lobaris lebih dari 60 ml dengan tanda peningkatan TIK akut dan ancaman herniasi. Pada perdarahan subarachnoid dapat digunakan antagonis kalsium, ya nimotipin, atau tindakan bedah, ligasi, embolisasi, ekstirpasi maupun gamma knife. Jika penyebabnya adalah aneurisma atau malformasi arteri vena. Ya, alhamdulillah untuk materi perawatan pasien stroke sudah selesai. Bisa dibaca untuk daftar referensinya, ya. Bila ada pertanyaan, ya nanti bisa dikomunikasikan, ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.